Shalom, selamat beribadah buat kita semua. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah, saya kasih judul ini kepikiran aja. Ini saudaraku, 4 sahabat sukses Anda. Apa maksudnya? Kita perlu 4 sahabat ini dalam hidup kita. Saudaraku, saya ambil dari kisah saudaraku, 4 orang sahabat yang membawa satu pria atau orang lumpuh datang ke Tuhan Yesus. Saudaraku yang seperti kita tahu bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Katakan amin saudaraku. Pasti dia akan mengalami apa? Tuhan akan ubahkan. Tuhan pasti akan berkati. Karena orang firman katakan dalam Ibrani 11 ayat 6, ya kan? Orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin saudara. Saya senang pagi ini di tengah-tengah kesibukan mungkin saudara. Ya, saudara mau konsentrasikan selama 60-70 menit untuk beribadah raya. Saya yakin ada sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Nah, saya akan ajak kita untuk baca Alkitab kita dari Markus pasal 2. Nah, ini kisah ini, cerita ini ditulis oleh 3 Injil. Matius, Markus, Lukas, saudaraku. Ya, dengan versi yang berbeda-berbeda. Saudara, nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu yang Injil Markusnya. Kita baca Markus 2 ayat 1 sampai 3 saja. Ya, kita akan baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Datang lagi, jadi pernah datang. Makanya kalau saudara pergi ke Israel, tiba di kota Kapernaum, nanti ada tulisan The Town of Jesus. Jadi kota Yesus itu Kapernaum ditulis, saudaraku. Ya, nah tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Di rumah siapa? Ahli Alkitab bilang, ya para ahli Alkitab, sarjana Alkitab, teolog bilang itu rumah adalah rumah Petrus. Kalau kita ke Israel, ke Kapernaum, di depan itu ada, ya kan, the town of Jesus, itu ada rumah, itu rumah Petrus. Yang ke sebelah dikit situ ada apa? Sinagoga. Masih ada rumah itu saudaraku. Di sebelah sananya ada Danau Galilea, saudaraku yang seperti. Jadi kata sarjana Alkitab bilang itu rumah Petrus. Beberapa mentafsirkan bukan rumah Petrus, itu tempat kediaman Yesus. Karena di situ katanya Kapernaum adalah kotanya Yesus. Tapi pendapat kedua saya pribadi meragukan. Saya pribadi loh, karena Yesus pernah ngomong, anak manusia, kalau serigala punya liang, ya kan, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai apa? Tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Jadi dia nggak punya rumah. Oke, itu nggak penting, tetapi kita lanjutkan bicaranya saudaraku, ya pembacaannya. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, sudah baca keras. 1, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, ya, ada seorang lumpuh, saudara, dibawa kepada Yesus, digotong oleh 4 orang. Nah ini dia saudaraku yang Kristus. Saya ingin kasih gambaran kepada kita semua, saudara, bahwa 4 sahabat ini yang membawa si lumpuh datang kepada Yesus. Ketika si lumpuh bertatapan muka dengan Yesus, berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Yesus melihat mereka. Mereka ini 5 orang ini, ya kan, dosamu telah diampuni. Lalu penyakitmu telah disembuhkan. Jadi setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Yang percaya katakan amin.
Nah, saya ingin nggak baca seluruhnya, paling nggak saya mau jelaskan. Nanti PDF akan dibuka elemen-elemen kunci dari cerita ini. Memang 3 Injil Matius, Markus ditulis oleh 3 Injil, ya saudaraku. Matius dia bahas secara garis besar. Nah, Markus dan Lukas itu agak lebih rinci ceritanya, saudaraku. Ya, nah di sini kita lihat elemennya adalah Yesus ada di rumah, katanya rumah Petrus, saudaraku. Ya. Yang kedua di sini katakan orang banyak berkumpul memenuhi rumah itu sampai ke depan pintu, orang nggak bisa masuk lagi, full kerumunan. Nah, puji Tuhan di sana tidak ada PSBB kayak kita, tidak pakai masker, semua desek-desekan. Ya saudaraku, kita jaga jarak, semua pakai masker. Nah, di situ Tuhan Yesus memanfaatkan kesempatan. Dia nggak perlu, mereka doang nggak sabar, saudara, nunggu Yesus nyebrang. Di seberang itu ada apa? Sinagoga, kalau saudara, tempat mereka kumpul orang ini. Jadi di situ saya langsung, Yesus lihat orang udah banyak, langsung memberitakan firman Tuhan, Alkitab katakan. Lalu saudara, sementara Yesus memberitakan firman, ada seorang lumpuh dibawa kepada Yesus oleh 4 orang sahabatnya. Ya, mereka susah payah bawa kepada Yesus. Lalu pria lumpuh itu menurut cerita adalah apa? Diampuni dosanya. Mereka semua diselamatkan, disembuhkan, dan diubahkan hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaannya sekarang gini, saudara yang ikut ibadah, saya juga nanya sama dia, saya mau gak kita diubah oleh Tuhan? Mau gak kita mengalami perubahan? Perubahan hidup kita, perubahan untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak. Siapa yang mau mengalami perubahan? Coba lambaikan tangan. Yang bisa membuat kita berubah. Bukan gak cukup cuman kemauan. Kita butuh siapa? Yesus. Katakan amin. Saya sudah banyak bahas sebaik-baiknya Yusuf, suami Maria, baik dan tulus hati, enggak sanggup untuk terima Maria yang sudah hamil, enggak sanggup ampuni, sampai dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpi. Yang ngerti katakan amin. Setelah yang mengalami perjumpaan, diubahkan hatinya, dia bisa terima Maria, tidak sentuh Maria, dan dia beri nama anak yang lahir itu namanya siapa? Yesus. Saudara mau diubahkan? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan janji begini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Aku akan berikan roh yang baru ke dalam batinmu. Aku akan jauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, ini Roh Kudus, dengar baik saudaraku, akan kuberikan diam di dalam mana? Batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Ketetapanku. Kalau kita hidup menurut ketetapan, pasti hidup kita akan diberkati. Katakan amin saudara. Saya tulis, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, dia akan mengalami apa? Perubahan. Oleh karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan peduli dengan orang-orang yang paling lemah dan sengsara. Katakan amin saudaraku. Nah, Alkitab gak kasih tahu sama kita nama 4 orang yang gotong orang lumpuh itu. Gak kasih tahu, saudara Kristus. Tapi dari kisah ini kita bisa belajar 4 prinsip kebenaran firman Tuhan. Keempat prinsip kebenaran firman Tuhan ini adalah 4 sahabat sukses kita. Sukses apa? Sukses untuk mengalami perjumpaan dengan dia dan hidup berjalan dengan Tuhan. Saudara mau saya kenalkan nama 4 sahabat saudara ini? Saudara mau jadikan dia sahabat? Saya mau kasih tahu nama sahabat yang menggotong saudaraku, orang lumpuh itu. Orang pertama namanya kebutuhan. Katakan kebutuhan. Jadi nama sahabat kita, nama sahabat pertama kita adalah kebutuhan. Katakan kebutuhan. Dialah orang pertama yang menggontong pria lumpuh kepada Yesus. Saya mau kasih tahu, kebutuhanlah yang membawa kita kepada Kristus.
Kristus. Kebutuhanlah yang mendorong kita berdoa. Syarat berdoa harus ada kebutuhan. Yang ngerti kata amin saudaraku? Ya, bukan yang lain. Harus ada kebutuhan. Yesus, Allah memberikan Adam seorang penolong yang sepadan. Setelah Allah, bagaimana ya istilahnya? Menimbulkan kebutuhan akan seorang penolong kepada siapa? Adam. Bagaimana Tuhan membuat Adam rasanya butuh penolong? Gimana caranya? Dia bawa binatang, laki, perempuan, jantan, betina untuk diberi nama kepada Adam. Terus dia kerjanya kasih nama. Kok nih berpasangan. Lalu dia lihat dirinya kalau pas waktu istirahat. Aku sendirian. Muncul kebutuhan. Aku juga mau penolong. Dari kebutuhan itu dia berdoa. Waktu dia berdoa Tuhan buat tidur. Waktu dia tidur Tuhan ambil. Saudaraku terusuk. Lalu dia berikan, diciptakan Hawa. Dialah penolong yang sepadan buat Adam. Saudara dapat poin di sini? Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Setiap orang punya kebutuhan dasar. Setiap kita punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita adalah apa? Berjumpa dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kebutuhan dasar manusia ini saya sebut sebagai apa? Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Mengapa kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan rohani? Saya mau kasih tahu. Saudaraku, sebab manusia itu adalah makhluk roh. Minggu yang lalu saya bahas tentang eternity. Saya bahas tentang kekekalan. Masih ingat enggak? Kenapa manusia itu kekal? Karena manusia makhluk roh. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Yang ngerti katakan amin. Saya ulangin lagi. Manusia adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa yang tinggal dalam tubuh. Makanya saudara, tubuh ini cuma sementara. Sabta, saudara, semuanya kita semua adalah makhluk roh yang punya jiwa. Kita tinggalnya di mana? Di tubuh. Katakan amin saudara. Tubuh itu seperti gantungan. Saudara baju. Ya. Kalau kita akan memiliki kebahagiaan. Saudara akan berbahagia. Saudara akan memiliki sukacita. Saudara akan memiliki damai sejahtera. Saudara akan memiliki ketenangan. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara bersekutu dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Firman Tuhan katakan, Mazmur bilang itu, hatiku tenang jika berada dekat denganmu. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Betul gak saudara? Ini loh kebutuhan dasar. Ketika manusia dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka manusia itu akan berbahagia. Dari situlah saudara, memang selain daripada kebutuhan dasar atau kebutuhan rohani, kita punya kebutuhan jasmani. Makan, minum, pakai, katakan amin saudaraku. Ya, kita punya kebutuhan untuk sehat dan lain sebagainya. Kita punya kebutuhan hubungan sosial. Sosial itu bisa bersahabat, kan? Yang ketiga, yang selanjutnya kita punya kebutuhan daripada keuangan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, kalau kita memiliki kebutuhan, kebutuhan ini akan menggerakkan kita untuk memenuhi kebutuhan. Katakan amin saudaraku. Saat kita memiliki kebutuhan, maka kita akan bergerak untuk memenuhi kebutuhan. Betul gak? Ketika tubuh kita ini membutuhkan makanan, maka kita akan pergi ke tempat di mana kita dapat menemukan makanan. Itu tubuh.
Kita juga punya, ada jiwa kan, betul gak saudaraku? Ya, saat pikiran saudara, perasaan saudara tertekan, ya, sedih, susah, saudara berusaha untuk cari apa? Ketenangan, kelegaan, untuk memenuhi apa? Kebutuhan jiwa kita. Akan tetapi saudaraku, kebutuhan saja tidak cukup untuk bawa kita ke tempat yang kita tuju. Pria yang lumpuh itu mempunyai kebutuhan untuk disembuhkan. Kalau pria yang lumpuh itu hanya mempunyai kebutuhan saja untuk disembuhkan, belum tentu, hal itu belum tentu akan mendorong dia. Untuk apa? Bertemu dengan Yesus. Coba saudara katakan amin buat saya. Pria lumpuh ini saudara bukan cuma punya kebutuhan, tapi mereka bersama dengan sahabatnya, mereka mempunyai apa? Pengharapan. Juga punya pengharapan. Setiap orang berdosa membutuhkan kasih dan pengampunan. Tetapi kebutuhan saja tidak akan menyebabkan seorang berdosa untuk meninggalkan lumpur dosanya. Saudara bisa mengerti gak sini? Katakan amin. Ya, setiap orang sakit membutuhkan mujizat kesembuhan. Kebutuhan, saudaraku, ya kan? Kebutuhan saja tidak akan pernah bisa menyebabkan Bartimius, saudaraku, ya, melepas jubahnya, pengemis. Lalu dia pergi kepada Yesus. Kebutuhan saja tidak mungkin, saudara, menyebabkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun berani nerobos banyak orang untuk jamah Tuhan Yesus. Kebutuhan tidak cukup. Setiap orang lapar, setiap orang yang punya utang, punya kebutuhan supaya bisa kenyang dan bisa lunasi utangnya. Tapi cuma kebutuhan aja untuk kenyang, butuh untuk bisa bayar utang, enggak cukup. Saudaraku, ya kan? Janda di Sarfat, kalau cuma sekedar kebutuhan, gak mungkin dia berani menghadapi ketakutannya terhadap kekurangan. Oh, dia cuma punya sedikit tepung. Saudara, janda seorang nabi, kalau cuma sekedar kebutuhan, gak mungkin dia berani, saudaraku. Dia punya utang gak bisa dibayar. Gak mungkin dia bisa keluar rumah, mau minjem lagi, saudara. Tempayan-tempayan itu pasti ada yang lebih daripada kebutuhan. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Ada banyak orang tanya gini, Pak Sabta, kenapa ya masih banyak orang kok kayak kelaparan? Kenapa kok Tuhan gak tolong orang yang kelaparan ini? Kenapa kok Tuhan tidak tolong orang-orang yang miskin ini? Kenapa kok orang gak tolong? Padahal kan dia butuh. Iya, kebutuhan aja gak cukup untuk bisa membawa kita kepada Yesus. Tapi itu yang pertama. Kalau gak ada kebutuhan, gak mungkin kita cari Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Kebutuhan aja gak bisa membawa kita. Tapi harus ada sahabat yang kedua. Namanya apa? Pengharapan. Katakan pengharapan. Katakan pengharapan, saudaraku. Saudara. Jadi dengar baik, saudara. Kebutuhan harus disertai dengan pengharapan. Kalau punya kebutuhan tidak ada pengharapan, gak bisa saudara dan saya ketemu dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Saudara pernah gak ngalami putus asa? Pernah putus asa gak? Saudara pernah gak lihat orang putus asa dan menyerah? Saya dapetin kata-kata gini, tadi renung gitu loh. Kalau saya putus asa, saya tidak akan pernah mau memikirkan kemungkinan adanya penyelesaian, solusi, jalan keluar dari masalah saya, dari penderitaan saya, dari kesengsaraan saya. Katakan amin. Ya, saya tulis deh. Keputusasaan. Ya, dengan bahasa sarinya, ya kan? Tidak pernah memikirkan kemungkinan adanya solusi dan penyelesaian. Tanpa pengharapan, seorang tidak akan pernah keluar dari kesengsaraan dan penderitaan hidupnya. Kalau kita sudah gak punya pengharapan, kita udah gak mau mikir lagi untuk menyelesaikan masalah kita. Yang ngerti katakan amin, saudara.
Oleh karena itu saudaraku, semua orang punya kebutuhan. Sekarang orang punya kebutuhan, aku butuh duit untuk bisa bayar uang kuliah anakku. Aku butuh uang untuk bisa menutup tagihan daripada PLN supaya rumah nggak diputus dan lain sebagainya. Semua kita punya kebutuhan. Kita semuanya punya kebutuhan untuk disembuhkan. Semua punya kebutuhan untuk diampuni dan saudara. Tapi saudara dan saya harus tambahkan dengan apa? Pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, pengharapan akan selalu melihat kemungkinan adanya solusi, adanya jalan keluar. Orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu melihat adanya kemungkinan dari pihak Tuhan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya kan? Ada kemungkinan, solusi, jalan keluar dari pihak Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin saudara. Kalau kita punya pengharapan, selalu kita bisa berpikir pasti ada kemungkinan. Mungkin pasti ada jalan keluarnya. Setiap ada pengharapan, selalu ada usaha untuk coba. Yang ngerti kan apa? Kalau ada pengharapan, ada usaha untuk coba lagi. Saya ingin beritahu kepada saudaraku yang kasih Kristus. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 katakan ini 3 hal. Iman, pengharapan, kasih. Pengharapan adalah salah satu daripada elemen utama daripada kehidupan orang Kristen. Saudaraku, kita memiliki pengharapan karena kita belum melihat dan kita belum memiliki apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita sudah lihat, kita sudah miliki, maka kita gak perlu berharap lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya, Roma 8 ayat 24, 25 katakan begini saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Saudara dan saya diselamatkan dalam pengharapan. Selamatkan dari apa saudara? Dari hukuman kekal. Diselamatkan dari apa saudara? Mungkin dari masalah yang sedang saudara hadapi hari ini. Tuhan mau selamatkan saudara. Yang percaya katakan amin. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan Jadi orang yang berharap adalah orang yang bertekun. Yang mengerti katakan amin. Pria lumpuh ini dan sahabatnya punya kebutuhan, punya pengharapan untuk disembuhkan. Sekalipun tidak ada jaminan bahwa Yesus akan sembuhkan dia. Tetapi kenyataannya adalah dia sudah dengar berita-berita bahwa Yesus telah mencelikan mata orang buta, bangkitkan orang mati, orang bisu bisa berbicara, orang tuli mendengar. Dia sudah dengar berita itu. Semakin sering dia ingat berita itu, semakin besar pengharapan dia. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Katakan amin. Ada seorang bernama Yairus. Yairus juga punya pengharapan. Ada seorang yang perempuan pendarahan. Dia juga punya pengharapan. Bartimius mempunyai pengharapan. Mereka semua didorong oleh pengharapan untuk datang ke tempat di mana Tuhan Yesus itu berada. Hari ini kalau saudara punya kebutuhan, ditambah saudara punya pengharapan, saya ingin ajak saudara, yuk datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Mungkin tidak. Saya berapa hari yang lalu, saya senang sekali kalau bantu doa ya. Bantu doain daripada jemaat yang dimana dia sedang kepentok banget. Ini saya saksikan lagi karena ini nyangkut di hati saya. Seneng. Jadi rupanya tuh jemaat yang ada di Belanda. Di Belanda tuh gak gampang. Jadi rumah sakitnya tuh gak terima pasien. Sedangkan jemaat ini sedang dalam keadaan cukup parah. Nafasnya satu-satu. Dan dokter bilang gak bisa. Kalau mau nanti aku akan obatin bulan depan. Tanggal 20-an Februari dia bilang gitu. Tapi dia butuh sekarang.
Dia bilang, Pak Sabta, aku satu-satu napas. Lalu saya coba, telepon gak bisa masuk. Dia gak diangkat. Lalu saya kasih voice note. Doa untuk voice note. Doa lewat voice note. Saudara, lalu tiba-tiba entah gimana. Saudara, lalu dapat panggilan dari rumah sakit. Untuk dikirim, untuk bisa datang. Tadi gak bisa. Nah, selama ini gak bisa diurus segala macam. Tiba-tiba yang biasa dokter yang rawat dia itulah. Tapi pada saat itu, berapa hari yang lalu, 2 hari ya. Tiba-tiba dokternya ada yang biasa rawat dia. Yang keras banget, pokoknya enggak mulai ini. Tiba-tiba Tuhan kirim dokter yang lain. Dan dokter diperiksa semua. Dia bilang, waduh kamu perlu periksa ini, periksa itu dan lain sebagainya. Lalu sudah nanti berapa hari ke depan kamu datang lagi. Dan gak usah nunggu sampai 1 bulan baru. Lalu dia selesai. Setelah itu sudah dia cerita juga. Pak, habis didoakan dengar doa voice note. Napas saya yang satu-satu sekarang napas saya sudah lega. Tuhan sudah mulai pulihkan saya. Tuhan pertemukan saya dengan golden connection dan lain sebagainya. Padahal rumah sakit tutup tidak bisa terima pasien. Saudaraku yang poin yang saya mau sampaikan, punya kebutuhan, punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, kita kalau buat tidak mungkinlah buat kita. Tidak mungkinlah secara peraturan. Tapi kalau kita punya berharapnya sama Tuhan, maka kita bisa melihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Kalau saudara berharap sama Tuhan, perhatikan, saudara akan lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Kalau kemungkinan dari pihak, selalu mungkin buat Tuhan. Karena dia Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Buat manusia tidak mungkin, buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saudara bisa dapat di sini, katakan amin. Nah, Paulus dia cerita begini tentang pengharapan. Dia bilang begini saudara, coba kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 19. Mari kita akan baca sama. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Baca yang keras. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara tahu gak arti ayat ini? Maksudnya gini. Kalau kita naruh pengharapan sama Yesus hanya untuk hidup kita yang di dunia ini, kita ini orang malang. Yesus sediakan kebutuhan bukan cuma untuk hidup kita di dunia ini, tetapi juga untuk hidup kita di dalam kekekalan. Yang mengerti katakan namanya saudaraku. Dia baca gini, ayat 20 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa apa? Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Paulus mau bicara gini, pengharapan kita jauh melampaui kebutuhan kita selama berada di dunia ini. Oleh karena apa? Allah telah menyediakan segala kebutuhan saudara dan saya, baik untuk hidup di dunia ini maupun kehidupan yang kekal. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ini pengharapan kita. Tuhan menyediakan kebutuhan dan pengharapan untuk saudara bisa disembuhkan. Hari ini saudara yang ikut ibadah raya, ya kan? Saya percaya yang ada di gereja ini semuanya sudah sehat. Katakan amin saudara. Tapi saudara yang ada ikut lewat online, mungkin saudara ada di rumah sakit, dimanapun saudara berada. Dengar baik saudaraku, Tuhan sediakan apa yang saudara butuhkan untuk disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya, ya kan, kamu telah disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Ini deh, saudara taruh pengharapan ini. Dokter bilang tidak bisa, tapi saudara taruh pengharapan sama dia. Kalau ketika saudara taruh pengharapan sama dia, saudara sedang melihat kemungkinan dari pihak Tuhan untuk selesaikan, untuk sembuhkan masalah saudara. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, saya akan bagikan kepada saudara kebutuhan. Tuhan menyediakan kebutuhan dan pengharapan saudara untuk mengalami kebangkitan. Untuk hidup di dalam berkat. Selama di dunia Tuhan siapin. Saudara mau hidup dalam berkat? Saudara mau diberkati, amin? Ini janji Tuhan.
Dahulu aku muda, Daud bilang, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi apa? Berkat. Saudara mau gak anak cucunya jadi berkat? Siapa yang mau anak cucunya jadi berkat? Coba lambaikan tangan. Saudara mau? Amin. Saudara dulu harus jadi berkat. Karena anak lihat orang tuanya, cucu lihat kakeknya, neneknya. Katakan amin saudaraku. Nah ini prinsip ini janji Tuhan buat kita. Saudara saya, kita butuh untuk diberkati. Kita mau jadi berkat. Kita harus punya pengharapan bahwa Tuhan pasti akan berkati kita supaya kita bisa jadi berkat. Dan anak cucu kita jadi berkat. Bukan cuma itu saudaraku. Saya ingin beritahu kepada saudara. Ini bukan cuma hidup di dunia. Dia juga siapkan buat kita. Ini ayatnya saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Hari ini saya sampaikan satu pesan yang sangat penting. Saudaraku, banyak orang bilang, aku kecewa sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan ini segala macam? Coba saudara. Saya sedang ajar untuk jemaat ini berdoa. Kalau kita berdoa, kita datang sama Tuhan, harus ada kebutuhan. Yang kedua ada pengharapan. Pengharapan yang apa? Pengharapan selama hidup di dunia. Pengharapan untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Saya akan bacakan. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan apa? Diubahkan. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubahkan. Artinya apa saudara? Ini pengharapan yang melampaui kehidupan di dunia. Pengharapan tentang apa saudaraku? Kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan dari antara orang mati. Saudara dan saya, kita semua akan mengalami kebangkitan. Dan memiliki tubuh kemuliaan. Ini pengharapan saudaraku. Ini pengharapan yang luar biasa. Saya tuh belajarin gini ya. Ketika para murid-murid cerita tentang kematian Tuhan. Cerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Semua orang mau dengar. Coba saudara baca lagi di Kisah Para Rasul. Petrus lah. Paulus lah. Termasuk Stefan. Tapi ketika mereka memberitakan tentang Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sebagai yang sulung, tiba-tiba itu reaksi daripada para ahli Taurat. Orang banyak berubah saudaraku. Dari diam dia dengerin, lalu semua ramai-ramai ambil batu. Kenapa? Dengar baik saudaraku. Pesan Injil yaitu apa? Tentang apa saudara? Makanya bilang, kalau kita taruh pengharapan tentang hidup di dunia, sukses di dunia, selesai lalu mati, kita orang yang malang. Tapi dengar baik, ini ada kabar baik tentang Injil. Yesus dia mati, dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. Pakai tubuh kemuliaan, naik surga, menjadikan tempat buat kita. Dan dia yang sulung, dan kita akan menerima juga. Kita akan dibangkitkan. Ini pengharapan yang luar biasa. Saudara masih mengharapkan ini enggak? Saudara masih mengharapkan ini enggak? Kita tidak akan mati. Kita akan dibangkitkan di pengharapan yang luar biasa. Hari ini. Kalau saudara beribadah. Saya setiap kali ibadah. Kadang-kadang kalau lagi sendiri ya saudara. Saya renung. Saya berada dalam kekekalan. Saya berpikir satu hari kelak. Jantung ini berhenti berdetak. Saya langsung bayangin ketika aku hari terakhirku. Dan aku buka mata. Rindu aku lihat. Ketemu wajah Yesus. Dan pada waktu dia datang kedua kali. Di awan permai. Dia akan mengubah tubuh ini. Menjadi tubuh apa? Kemuliaan. Ini pengharapan kita. Ya sekarang ini lagi sedang banyak orang ngalami, pada bilang ini meninggalnya bukan karena COVID, ini meninggalnya karena ini. Kita berdua
suami istri ini Bu Andit sama saya ngomong, iya bener lah, orang meninggal bukan karena COVID, bukan karena sakit, tapi karena orang meninggal karena apa? Tahu gak saudara? Jantungnya berhenti berdetak. COVID gak bikin mati kok. Apapun gak bikin, penyakit tidak bawa kematian. Yang buat manusia mati adalah jantungnya berhenti berdetak. Poin yang saya mau ngomong, ketika jantung ini berhenti, apapun penyebabnya. Saudara, apapun penyebabnya, pastikan kita punya pengharapan ini. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah beroleh hidup yang kekal. Karena aku sudah menerima pengampunan. Aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan. Aku sudah disucikan. Kenapa? Dia mati buat saya. Karena saya berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang membuat seorang untuk bisa datang ke Tuhan karena dia punya pengharapan ini. Yang ketiga, tidak cukup cuma punya pengharapan saudara. Harus tambahkan lagi dengan sahabat yang ketiga. Karena ada 4. Sahabat yang ketiga namanya apa? Iman. Katakan iman. Katakan iman saudara. Tadi kita bilang iman, pengharapan dan kasih. Iman itu selalu berpasangan dengan pengharapan. Iman itu saudaraku sangat mirip dengan pengharapan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman dan pengharapan adalah 2 faktor saudaraku utama yang membawa kita kepada Yesus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Sulit kita berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan tanpa membicarakan tentang iman. Sulit kita bicara tentang iman kalau kita tidak membicarakan tentang pengharapan. Orang bilang aku punya iman, tapi dia gak punya pengharapan. Sebenarnya tidak, dia tidak punya iman. Saudara bisa ngerti sini? Katakan amin saudara. Orang bicara tentang pengharapan, tapi gak punya iman. Ya pengharapannya pengharapan hayalan, kosong, yang membuat dia akan jadi kecewa. Iman dan pengharapan itu berpasangan, berjalan, beriringan. Nah sekarang pertanyaannya gini, Pak Sabta. Kalau iman dan pengharapan itu berpasangan, iman itu apa jadinya? Rasul Yakobus bilang, iman itu pasti disertai dengan apa? Perbuatan. Yang ngerti kata saudara? Ketika saudara berharap, itu yang mendorong saudara untuk apa? Bertindak. Yang ngerti kata? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Di mana ada iman, di sana akan ada, bukan Anda, akan ada perbuatan dan tindakan iman. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah saya akan kasih contoh. Karena ada kebutuhan dan pengharapan. Plus saudaraku, iman, maka si perempuan yang mengalami pendarahan berani nerobos orang banyak. Sambil berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang ngerti katakan amin. Jadi kebutuhan dan pengharapan bawa dia ke kerumunan orang banyak. Tapi iman yang mendorong dia untuk nerobos. Ada tindakan. Begitu pula dengan Yairus saudaraku. Kita tahu Yairus. Dia tindakan Yairus ini bisa mau jalan berkilo-kilometer. Kita tidak tahu jauhnya di mana saudaraku. Kalau dia bisa mau ketemu Tuhan. Dia bilang sama Tuhan. Dia rela tinggalkan anak perempuan yang sedang sakit hampir mati. Untuk ketemu Tuhan. Itu karena apa? Karena ada kebutuhan. Karena ada apa? Pengharapan. Dan saudara itu yang membuat. Tuhan bilang oke saya datang. Waktu dalam perjalanan. Yesus berhenti. Untuk bicara kepada perempuan yang pendarahan. Padahal dia tuh sudah mepet waktunya. Dia sudah sangat darurat. Anak perempuannya udah hampir mati. Saudaraku, nungguin Yesus ngomong. Selesai Yesus bicara, lanjutkan jalan. Tiba-tiba orang dari rumah Yairus bilang apa? Anakmu sudah mati. Apa gunanya kamu nyusah-nyusahkan guru? Sudah suruh guru ini kan. Tapi apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Yesus bilang apa? Saudara, jangan takut, percaya saja. Yesus kasih dia iman, tambahkan iman kepada
Yairus. Lalu saudaraku yang seperti Yesus, apa yang terjadi saudaraku? Lalu Yesus datang ke rumah Yairus. Di sini saya lihat begini saudara ya. Saya dapatin kesimpulannya. Ya kan? Bahwa iman itu yang akan membawa kita jalan lebih jauh dari kebutuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Iman inilah yang membawa kita bisa berjalan jauh dari pengharapan kita. Yesus berjalan menuju rumah Yairus. Lalu Yesus membangkitkan anak Yairus. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Orang lumpuh ini saudara, dia punya kebutuhan. Dia punya pengharapan. Tapi dia juga punya iman karena dia udah dengar berita. Tapi saudara, itu cuma baru sampai lihat. Sampai rumah itu. Tapi untuk masuk rumah gak bisa. Banyak orang sampai di depan pintu. Dia cuma bisa lihat saudaraku orang banyak. Dia cuma bisa dengar suara Yesus lagi ngajar. Tapi si orang lumpuh ini dan 4 sahabatnya belum bertemu muka. Belum berjumpa muka dengan muka. Belum tatap muka saudaraku. Yang membuat si lumpuh ini disembuhkan bukan berada di depan rumah. Lihat orang banyak. Dengar suaranya Yesus. Tapi harus tatap muka. Jadi perlu yang namanya sahabat yang keempat. Namanya apa? Tekad baja. Tekad baja. Tekad yang kuat. Katakan tekad yang kuat. Kebutuhan, pengharapan, iman. Ternyata belum bisa membawa orang lumpuh itu masuk ke dalam rumah. Untuk bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Masih ada satu sahabat yang kita harus miliki. Namanya siapa? Tekad yang kuat. Banyak orang punya kebutuhan. Berhenti sampai di kebutuhan. Kok gak ditolong ya? Iya, harus tambahkan dengan pengharapan. Ada orang punya pengharapannya berharap saja. Kok gak ditolong ya? Tambahkan lagi dengan iman. Saya sudah beriman loh Pak. Sudah beriman. Iya kan beriman udah sampai ke gereja. Saudara sudah ke gereja. Saudara sudah dengar khotbah. Tapi perlu ada tekad yang kuat. Untuk apa? Ketemu tatap muka dengan Tuhan. Ngalami zaman secara pribadi. Sampai saudara dapatkan. Iya aku dapat. Dari khotbah yang aku dengar 30 menit, 40 menit. Aku dapat Tuhan bicara ini sama saya. Aku dapat keyakinan ini. Aku ngalami jamahan Tuhan. Aku lawatan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku Yesus, kapan Tuhan bicara sama mereka yang 5 orang ini. Untuk orang lumpuh. Ketika mereka tekad ini yang menyebabkan mereka bisa bertatap muka dengan Tuhan. Tekad baja ini yang membuat mereka berani naik ke atas atap, hancurkan atap, turunkan si lumpuh ini. Lalu mereka bertatap muka dengan Tuhan. Ketika Yesus bertatap muka, mereka bertatap muka dengan Yesus. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Angkat tilammu, berjalanlah. Saudaraku, rupanya saudara punya kebutuhan akan hadirat, akan Tuhan. Itu bagus. Saudara punya pengharapan bagus hari ini. Saudara percaya punya iman sama Tuhan itu bagus. Tapi harus ada punya tekad. Ketika ibadah, tekadnya kuat. Aku off dulu deh handphone. Aku konsen, aku mau ketemu, mau tatap muka. Tatap muka. Mau fokus. Aku mau dapatkan sepatah kata ini. Sepatah kata ini. Ketika Tuhan berbicara saudara. Hidupnya diubahkan. Ketika Tuhan berbicara sama saudara. Hidup saudara akan berubah. Yang ngerti katakan amin. Saya tuh diintimidasi. Berapa hari yang lalu saya terintimidasi. Saya ngalami tahu apa. Jangan-jangan saya kena COVID ya. Saya sesek. Wah gimana nih. Saya khotbah tentang sepatah kata. Kuasa sepatah kata. Saudaraku Kristus. Saya nyembah. Saya nyembah pulang sore, saya nyembah. Tiba waktu nyembah ada satu kata, bukan firman Tuhan. Katanya apa? Saudara tahu apa? Oximeter. Nah saudara tahu gak? Aku tuh gak tahu apa itu oximeter. Lama gak bahas tentang oximeter, gak tahu apa. Oximeter, tiba-tiba waktu nyembah, tiba-tiba ada oximeter. Oximeter apa ya?
Saya selesai doa, saya cari di Google. Oh, alat untuk tentukan oksigen. Langsung saya telepon Jen, coba cari oximeter ya. Saya bilang gitu kan. Ya kan untuk nandain. Sudah akhirnya cari, ketemu, dibawa ke rumah. Lalu waktu oximeter ini masukin ke tangan saya. Pas angkanya adalah 95, 96. Itu kan ukuran normal 95 ya, oksigen. Tiba-tiba keluar, meletup gitu, tok gitu. Roh ketakutan ini hilang, tes gitu. Oh, karena oximeter, kata oximeter. Setiap kita, tiap hari, kalau saudara bisa dengar sepatah kata dari Tuhan, itulah perjumpaan kita. Kadang kita bisa nangis gerung-gerung. Kita mengalami seperti dijamah, dilawa Tuhan. Tapi kalau belum sampai ada kata sepatah kata, itu seperti awan mendung tapi gak hujan. Kalau sepatah kata itu artinya hujan udah turun. Katakan amin saudara. Kadang-kadang ada ibadah hadiratnya kuat tapi gak ada mujizat. Itu namanya awan saja yang mendung. Tapi ibadah yang dimana ada mujizat, itu ibadah yang ada hujan yang turun. Ada orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka diubahkan, diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Saya ada pertobatan, yes, aku sadar. Aku mau kembali sama Tuhan. Saudara bisa dapetin hari ini poinnya. Saya belajar ada 4 hal. Sahabat saudara. Siapa nama sobat saudara yang pertama? Kebutuhan. Harus ada kebutuhan. Apa saudara butuh Tuhan? Apa butuh kasih? Apakah saudara masih butuh kasih karunia Tuhan? Apa saudara butuh kuasa Tuhan? Ini yang dorong kita untuk berdoa. Yang kedua, sahabat yang kedua namanya siapa? Pengharapan. Harapkan kebutuhan saudara dipenuhi oleh Tuhan. Katakan amin. Sahabat kita yang ketiga namanya siapa? Iman. Iman itu datang dari mana? Karena kita dengar suara Tuhan, firman Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita sudah ada kebutuhan, sudah ada pengharapan, sudah ada iman, harus ada tekad yang kuat. Katakan amin saudara. Seperti kita nih saudara. Kita punya kebutuhan supaya apa? Supaya pelayanan ini, gereja ini punya pelayanan terus jalan. Waktu maklumat Kapolri bulan Maret, kita punya kebutuhan. Kami butuh Tuhan supaya kami tetap bisa ibadah. Kami punya pengharapan, pasti kami bisa ibadah. Dan kami percaya Tuhan. Lalu Tuhan bilang bikin ibadah menara doa online. Tiap hari. Saudara, saya percaya kebutuhan aja, pengharapan saja, iman saja. Kayaknya gak cukup. Perlu apa? Tekad. Sehingga menara doa online tiap hari. Sudah hampir 11 bulan hari ini. Setiap hari kalau gak ada tekad yang kuat. Tekad yang kuat bicara apa? Ketekunan. Mau kerja keras, mau kerja capek, tanpa menyerah. Gak mau pusing dengan apapun. Terus fokus, gak mau dialihkan. Saudara akan melihat, saudara akan sukses. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan. Apapun masalah, apapun kesulitan dalam hidup saudara. Ketika saudara bilang, aku butuh untuk ditolong Tuhan. Aku punya pengharapan. Aku berharap sama Tuhan. Kalau aku berharap sama Tuhan, walaupun semua jalan tertutup. Aku bisa lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Tuhan yang akan kemungkinan dia pas mungkin bisa akan jalan keluar. Katakan amin saudara. Saudara taruh iman itu. Dan tekad yang kuat. Amin. Saya berdoa. Khotbah saya hanya ingin ajak saudara banyak doa, banyak nyembah. Banyak nyari Tuhan. Saudara akan terus bisa cari iman sampai garis akhir. Saya mau ngomong satu hal gini saudara. Kita harus bertekad untuk melangkah lebih jauh. Kita harus bertekad untuk mencapai garis akhir perjalanan iman kita dengan Kristus. Katakan amin saudara. Sampai garis akhir. Saudara harus setia sampai akhir. Kemarin dapat anugerah. Udah malam. Jemaat telepon, jemaat WA, Pak Sabta bisa gak video call?
Ini Akong. Akong ini sudah di rumah sakit. Sudah sakit udah cukup lama ini. Udah tua juga. Ya umurnya udah tua. Saya nggak tahu 80-an ya, 40-an apa. Saudaraku, video call boleh dikasih nomornya. Saudara, kami video call. Lalu saya doa, Akong ini belum pernah percaya Tuhan, tapi mau percaya Tuhan. Akong itu kakek saudara, opung. Lalu kami doa, saya jawab, apa Tuhan mau doa apa? Saya cuma doa Tuhan, selamatkan Akong. Selamatkan Akong, angkat penderitaannya. Ampuni dosanya Tuhan. Sembuhkan secara utuh dan berikan ya kan tubuh yang baru. Setelah itu, amin. Lalu apa saudaraku? Saya hanya bilang, Kong, kalau sudah lihat Yesus, ulurkan tangan, pegang tangan Yesus. Ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Semalam, sudah. Saudaraku, lalu apa yang terjadi? Ya kan, saya dapat kabar, dia bilang, tidak lama habis doa, Akong gitu tenang banget. Kelihatan rautnya, lalu dia meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Saudaraku, diselamatkan di akhir. Ada orang yang diselamatkan di akhir. Tapi kita yang sudah diselamatkan sekarang, biarlah sampai akhir kita setia. Yang mau katakan amin saudaraku. Jadi sekedar punya kebutuhan tidak akan pernah bisa bawa kita ke Kristus. Sekedar punya pengharapan tidak bawa kita kepada Kristus. Sekedar iman saja tidak selalu membawa kita kepada Kristus. Kita harus punya apa? 4. Kebutuhan ditambah dengan pengharapan dan iman dan tekad yang kuat untuk terus ketemu Tuhan. Tuhan Yesus berkati.